Ya, pemirsa, pemerintah menilai perubahan outlook Indonesia yang dilakukan oleh Fitch Ratings mencerminkan kewaspadaan terhadap risiko global. Pemerintah memastikan akan mempelajari sejumlah catatan dan peringatan yang disampaikan oleh Fitch, termasuk terkait dengan sisi penerimaan pajak yang diperkirakan akan tertekan. Lembaga pemeringkatan global Fitch Rating menurunkan outlook atau prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, peringkat Indonesia tetap dipertahankan di level triple B atau kategori layak investasi. Pemerintah menilai perubahan prospek tersebut tidak terlepas dari dinamika ekonomi global yang tengah bergejolak. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakpastian perekonomian dunia. Posisi Indonesia yang masih berada pada level investment grade menjadi poin penting yang perlu dijaga. Untuk itu, pemerintah akan mempelajari sejumlah catatan dan peringatan yang disampaikan Fitch, termasuk terkait sisi penerimaan pajak yang diperkirakan akan tertekan. Memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade. Nah, ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari. Itu untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita pelajari ke depan, dan tentu beberapa hal yang kita lihat perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan. Nah, pemerintah sudah paham itu, dan oleh karena itu salah satunya adalah dengan Cortex yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan. Selain itu, catatan Fitch atas program makan bergizi gratis dinilai sebagai masukan. Sebab kebijakan MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, outlook negatif Fitch Rating alarm defisit APBN Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Opit Adi Suryo, Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Opit, apa kabar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pras, apa kabar? Kabar baik juga, Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Opit tadi sudah disampaikan ini ya, bahwa Fitch Rating menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meskipun masih kita triple B, dalam artian memang investment grade begitu ya, masih layak investasi. Nah, Pak Opit sendiri melihat bagaimana dengan review yang bisa mungkin disampaikan, sinyal-sinyal ataupun alarm apa yang bisa kita tangkap begitu dengan statement ataupun keputusan dari Fitch Rating tersebut? Ya, baik Mas Pras. Jadi kita melihat bahwa ini merupakan alarm ya bagi pemerintah yang apabila dalam beberapa tahun ke depan tidak diperbaiki dan tidak dilakukan langkah apapun, maka ini akan menjadi resikonya di penurunan rating. Kita masih dalam investment grade, which is baik, tapi saya pikir ini momentum yang baik untuk pemerintah melakukan pembenahan. Salah satunya dari tadi ya, penyebab-penyebabnya kan banyak, fiskal yang terbatas, ruang penerimaan yang sempit, kemudian APBN yang harus diarahkan ke arah yang lebih produktif, dan kita sebagai sektor swasta tentunya mendorong agar lebih banyak lagi program-program yang melibatkan swasta dengan skema KPBU. Namun tentunya dengan skema-skema itu diperlukan berbagai persyaratan yang kita harus dorong bersama dan bergandengan tangan untuk bisa hal itu bisa terjadi dan lebih kondusif, Mas Pras. Oke, tapi dari pandangan HIPMI sendiri melihat langkah Fitch ini sebagai penilaian yang cukup objektif begitukah, atau ada faktor global yang menurut Anda memang kurang dipertimbangkan oleh lembaga pemeringkat tersebut, seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Erlangga begitu. Memang kondisi global saat ini sedang cukup kuat ya, menekan banyak negara termasuk Indonesia. Baik, ya jadi first of all memang kita sama-sama pahami ya, kita dalam kondisi time frame yang sedang secara global tidak baik-baik saja, tapi bukan berarti apa ya yang disampaikan oleh pemerintah bahwa ini kondisi global lagi nggak baik-baik saja, sehingga ini juga
apa namanya, tidak objektif. Saya pikir ya lembaga keuangan juga seperti Fitch juga memang dalam beberapa case apa namanya, bisa jadi tidak 100% objektif dan tendensius gitu ya. Tapi saya pikir nggak ada salahnya juga tetap kita menjadikan ini momentum untuk perbaikan Oke. dan melihat ke dalam, karena memang banyak sekali yang juga memang kita bisa apa namanya, evaluasi dan kita bisa perbaiki PR-PR pemerintah, PR-PR bersama kita juga cukup banyak nih, artinya kita juga nggak bisa blaming, wah kondisi lagi ini terus kita doing nothing gitu ya. Karena ini saya pikir alarm alarm, meskipun kita juga tahu bahwa beberapa kali lembaga rating demikian juga ya ada tujuan tertentu lah gitu ya, Oke. kita paham, cuman ya itu tadi, tetap kita jadikan ini alarm perbaikan lah Mas Mas Baik baik, Pras. ini menarik begitu ya, alarm yang justru harus kita, cermati bersama ya, kita sikapi bersama-sama. Tapi yang seperti Anda sampaikan juga tadi Pak Opit, ini menarik. Ada beberapa kendala terkait dengan fiskal yang terbatas, ruang penerimaan yang sempit, kemudian Anda menyatakan keterlibatan peran swasta. Nah, seperti apa sih harapan atau skema yang ideal kalau kita bicara mengenai keterlibatan swasta untuk dari sisi mendorong pendapatan pemerintah, sehingga memperluas lagi, memperlebar lagi ruang fiskal kita begitu di tahun 2026? Ya, jadi kita melihat bahwa pertama, pendapatan kita tidak sesuai target secara pemerintah. Yang kedua, kita aiming untuk growth secepat 8%, which is very ambitious, yang mana kita percaya dengan bertahap itu akan bisa dicapai. Namun tentunya semua ada efek sampingnya. Nah, efek samping ini namanya tumbuh, itu pasti sama seperti manusia, kalau didorong tumbuh begitu cepat, tentunya ini iklim harus kondusif. Nah, iklim seperti apa yang itu dianggap kondusif? Yang pertama, private investment harus menjadi mesin utama gitu ya. Dengan Oke. pertumbuhan yang baik, maka investasi diharapkan naik. Nah, ini perlu adanya deregulasi yang konkret gitu ya, dan solid antar kementerian gitu. Nah, ini yang harus dimonitor from time to time. Kemudian percepatan perizinan, yang saya pikir gebrakannya udah cukup banyak di Kementerian Investasi, namun untuk bisa ngeblend kebijakannya bisa kompak dan kementerian lain, nah ini saya pikir masih banyak ruang yang bisa diperbaiki di sana. Dan tentunya yang ketiga adalah kepastian hukum. Oke. Kepastian hukum dan penegakan hukum yang stabil. Nah, ini yang juga saya pikir salah satu yang disoroti, sehingga harapannya dengan kemarin banyak apa, omnibus law, deregulasi udah dilakukan. Nah, tinggal prakteknya nih gimana supaya investasi lebih tumbuh dan pengusaha lebih lebih Oke. nyaman untuk bisa memiliki peran lebih, Mas Pras. Nah itu dia, kalau Anda soroti soliditas antar kementerian, kepastian hukum, kemudian iklim investasi dan usaha yang kondusif dan sehat ini, lantas bagaimana? Upaya pemerintah kan sudah membangun banyak hal, begitu ada Satgas Debottlenecking misalnya begitu. Menurut Anda ini on the track, Bu? Sesuai dengan harapan pelaku usaha atau bagaimana, Pak Opit? Iya, gini, Ya, saya pikir memang itu sudah ada, dan cuman perlu kita lihat bahwa kondisinya, satu, kondisi eksternal sedang tidak normal, itu oke, satu hal. Yang kedua, kita aiming untuk membuat lompatan dengan pertumbuhan yang diharapkan tinggi. Nah, ini tentunya kita perlu melakukan sesuatu yang out of the box, nggak linear. oke, Makanya kalau kita lihat juga ekspektasi dari presiden terhadap kabinetnya dan apa yang sekarang sedang dikerjakan, saya percaya ini adalah hal-hal yang extraordinary, dan untuk bisa itu menunjukkan hasil. Nah, ini takes time ya. Kita oke. beri kesempatan untuk pemerintah mengerjakan tugasnya, dan paralel pelibatan swasta bisa lebih maksimal, sehingga pemerintah positioningnya sebagai enabler, katalisator, Hmm, bukan pemain utama dalam oke. investasi yang menggerakkan sektor-sektor real.
Baik, pemerintah sebagai enabler ya, bukan sebagai pemain utama. Jadi keterlibatan swastanya juga cukup berimbang begitu. Ini menarik. Kita akan lihat nanti sejauh mana begitu peran swasta bisa terlibat karena kita tahu juga ada rencana atau wacana pemerintah merevisi Undang-Undang Keuangan Negara untuk melonggarkan batas defisit APBN juga. Nah, apakah ini ada ruang yang lebih bebas lagi? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Opit. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kita akan cermati bersama beberapa data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat pertama realisasi defisit APBN. Ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Trennya seperti ini. Kita tahu tahun 2020 ada pandemi COVID-19 sehingga kita harus mengalami defisit yang cukup dalam begitu ya sampai dengan 947,7 triliun rupiah. Tapi terus dilakukan perbaikan oleh pemerintah, trennya kemudian semakin tipis di tahun 2023 menjadi 337,3 triliun, namun di tahun 2024 sampai dengan 2025 defisit APBN kita kembali melebar. Tahun lalu 695,1 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan data persentase defisit APBN-nya. Kita lihat seperti apa? Ini dia data dari tahun 2019 sampai dengan proyeksi di tahun 2026. Ya, 2020 minus 6, maksud kami defisit 6,14%. Kemudian sampai dengan 2023 1,61%. Kemudian melemah lagi atau turun lagi 2,92% di tahun 2025 dan diharapkan tahun ini menjadi 2,68% proyeksi dari defisit APBN kita ya terhadap PDB. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Opit Adisuryo dari HIPMI. Ya, lantas bagaimana Pak Opit, kalau melihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, fluktuasinya cukup ketat begitu ya. Pemerintah terus berupaya menjaga defisit APBN kita tidak melebar. Meskipun tahun 2025 sempat juga mengalami tekanan kembali, 2026 diharapkan on the track lagi. Nah, bagaimana Anda melihat posisi ini? Ya, tentunya kalau kita melihat ini kita mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan. Saya ingat di awal pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Gibran itu sempat ada wacana adanya Badan Penerimaan Negara. Oke. Itu yang untuk mendukung pertumbuhan 8%. Nah, ini mungkin salah satu hal yang bisa dikaji kembali gitu ya, dan itu satu hal terkait dengan fiskal defisit ini karena ini kan sebuah rangkaian program ya, sebuah rangkaian program yang saya pikir tidak hanya cuman satu dua yang dijalankan, tapi harus lintas kementerian ini, apalagi di sebuah program sebuah negara ya, yang saya pikir berbagai instrumen ini harus dimanfaatkan secara maksimal dan optimal. Kemudian kita juga nggak bisa hanya bertumbuh kepada komoditi dan konsumsi domestik untuk meningkatkan pendapatan. Saya pikir hal yang sudah on track adalah hilirisasi mineral misalkan, kemudian bagaimana kita bisa mendorong sektor domestik untuk lebih tumbuh. Makanya hal-hal yang seperti kemarin ada pick up impor yang segitu banyak, semua impor, padahal itu bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri misalkan. Nah, itu menjadi hal-hal yang menjadi sebuah catatan. Mungkin itu Mas Pras, dan harapan kami pengelolaan fiskal bisa jauh juga lebih disiplin dan diarahkan penggunaan APBN ini untuk sektor-sektor yang produktif. Dan ruang gerak yang terbatas ini dioptimalkan untuk sektor-sektor yang lebih produktif. Itu Mas Pras. Baik, nah dengan rencana pemerintah terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Keuangan Negara untuk melonggarkan batas defisit tadi, menurut Anda bagaimana begitu? Apakah ya ini akan muncul kekhawatiran baru, ada instabilitas terkait dengan makro ekonomi kita dalam jangka panjang, atau bagaimana Anda melihatnya? Iya, memang itu bisa dilakukan dan pernah dilakukan dalam kondisi khusus kemarin, misalnya pada saat pandemi. Iya. Tentunya ketika itu dilakukan ada momen-momen yang kita istilahnya
kalau kita udah berhutang ya pasti ada masa membayar gitu ya, atau ada masa-masa membayar. Nah ini saya pikir waktu itu dilakukan, nah sekarang ini salah satu dampaknya udah semakin tight. Artinya ketika itu dilakukan lagi, ya di masa yang akan datang, apa namanya, akan kita harus ada masa untuk akan membayar kembali seperti itu. Oke. Nah ini yang saya pikir bukan tidak boleh. Tentunya apabila itu emergensi pernah kita lakukan, tapi Ya. kita harapannya lebih kreatif dalam mendapatkan sumber-sumber lain ya, dengan adanya Cortex, dengan adanya apa namanya ekstensifikasi. Saya mendorong pajak ini sebaiknya rate-nya diturunkan, tapi orang iklim investasinya tumbuh dan bersedia untuk membayar, sehingga ekstensifikasi tadi bisa dilakukan. Bayangkan ketika udah tarifnya tinggi, kemudian mau dilakukan ekstensifikasi seperti apa, orang cenderung malah ngakalin, orang Oke. cenderung malah menghindari. Ya, ya. Dan sistem ini Cortex ini saya pikir udah banyak perbaikan. Harapannya juga apa namanya, ada terus dilakukan langkah perbaikan supaya user friendly ya. Karena kita juga lihat dan ada beberapa yang tidak membayar bukan karena ini, tapi karena memang secara usia udah senior, nggak terlalu tech savvy gitu ya, akhirnya Ya. daripada pusing akhirnya nggak bayar gitu kira-kira. Oke. Nah, kembali lagi ke Fitch ini yang juga menyoroti peran Danantara begitu ya, Badan Pengelola Investasi Baru dalam tata kelola fiskal. Apa harapan HIPMI kalau kita lihat agar badan ini tidak menjadi beban tambahan bagi APBN tapi justru menjadi solusi pendanaan ini, Pak? Iya, jadi awal mula adanya Danantara itu juga salah satu instrumen yang diharapkan bisa mendukung pertumbuhan 8%. Oke. Dan dengan dipisahnya keuangan negara dengan Danantara, ini harapannya kita Danantara memiliki keleluasaan untuk bisa melakukan investasi jangka panjang dan yang sifatnya itu bisa mendorong pertumbuhan di masa depan. Nah ini sebuah hal yang sangat baik dan perlu kita dukung. Nah cuma di sisi lain tentunya memang ada pendapatan negara yang biasanya itu dari BUMN yang akhirnya hilang, yang akhirnya harus dicari tambalan baru lah kira-kira gitu. Nah ini Oke. apa namanya, tentunya tadi saya sempat spill sedikit bahwa ketika pemerintah menjadi regulator dan membuat iklim investasi yang baik, dan antara tadi perusahaan-perusahaannya bisa tumbuh bersama dengan swasta dengan baik, maka prinsip KPBU atau Public Private Partnership tadi bisa didorong lebih banyak proyek-proyek yang demikian gitu ya. Jadi Oke. itu salah satu hal yang perlu didorong, dan kami melihat untuk semangatnya tumbuh bersama antara dan antara grup yang sekiranya itu menjadi key driver, growth driver kita gitu ya. Ini tentunya harus dipilah-pilah sektor, nggak bisa BUMN atau Danantara ini tumbuh sendiri gitu end to end. Oke. Untuk beberapa sektor yang swasta sudah mature, sebaiknya diserahkan 100% pada swasta, dan Danantara masuk kepada sektor-sektor bisnis yang sekiranya itu belum mature dan perlu untuk hadir, misalkan industri hulunya, industri ketika udah sampai setengah jadi, sampai barang jadinya ke swasta. Nah ini perlu ada apa namanya, grand plan ya, Ya. yang Kadin maupun HIPMI perlu dilibatkan secara aktif gitu ya, untuk mana nih sektor yang Danantara masuk, mana yang swasta, sehingga kita
ibarat Avenger gitu udah bagi tugasnya udah jelas gitu. Oke, Untuk kita sama-sama bisa saling bahu-membahu keluar ya. dari kondisi yang tidak mudah ini Itu Mas dia, Pras. harus saling bergandengan tangan begitu ya antara para pelaku usaha di Iya. Indonesia, baik dari sisi pelaku usaha dari pemerintah, BUMN begitu, kemudian dengan yang swasta. Lantas bagaimana Anda melihat dengan kondisi global tadi? Karena memang ini akankah menjadi tantangan tersendiri di tahun 2026, di samping memang ada kebijakan Fitch yang menurunkan outlook Indonesia, tapi kan pemerintah masih pede nih, masih percaya diri bahwa dari sisi fundamental kita masih cukup baik begitu nih, Pak Opit. Ya, dari sisi fundamental memang apa namanya contoh commodity price yang kita perkirakan juga naik ini ada yang plus ada yang minus di sisi lain itu menjadi ancaman baru bagi fiskal defisit kita apabila kurs tidak terjaga dan juga harga minyak bisa naik tapi di sisi lain kita sebagai penghasil komoditi utama untuk batu bara dan lain sebagainya juga bisa mendapat angin segar. Nah ini ya kita melihat selalu ada blessing ya yang kita Oke, dapat ya. ya kita cukup bersyukur dan jangan lupa bahwa Indonesia ini salah satu dari 10 tempat teraman gitu ya apabila kalau sampai kondisi geopolitik yang emang memburuk. Nah ini yang menjadi saya pikir juga kesempatan sektor pariwisata untuk bisa menarik wisatawan global gitu ya. Dan tentunya itu tadi kita perlu membentuk bersama-sama iklim yang kondusif di dalam negeri ini Mas Pras. Baik, itu dia intinya adalah memang harus bersama-sama ya meningkatkan iklim investasi, kemudian iklim usaha kita yang kondusif sehingga bersama-sama juga kita tumbuh dan berkembang begitu ya untuk bisa membangun ekonomi Indonesia di Ya, tahun 2026. Pak Opit, terima kasih banyak ini atas informasi ya. update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak. Sampai berjumpa kembali, Pak Opit. Terima kasih. Ya. Silakan. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Opit dan kita akan berakhir juga untuk edisi kali ini. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.